Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, masih membahas tentang materi teks diskusi dengan KD, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Pengertian opini atau pendapat atau pendirian adalah ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif sudut pandang yang memiliki sifat tidak objektif. Bisa diberikan definisi. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Contoh, kemungkinan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 selain kontak dengan antar manusia bisa melalui permukaan benda yang tercemar dan bisa melalui aerosol di dalam ruangan tertutup penuh orang, tidak ada ventilasi yang baik. Cara menyampaikan pendapat atau opini dalam forum diskusi: gunakan fakta dan opini yang kuat didasari pada teori-teori tertentu, menggunakan bahasa yang meyakinkan, berpikir secara kritis dan logis, mampu menganalisis permasalahan yang tengah dibahas, dan tidak memaksakan pendapat.
Perbedaan antara argumen mendukung dan argumen menentang. Kalau argumen mendukung itu pendapat yang memberikan dukungan atas isu yang tengah didiskusikan. Contoh, pentingnya penggunaan masker mencegah penularan virus COVID-19. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kata kunci pentingnya menunjukkan mendukung, argumen mendukung. Argumen menentang. Argumen menentang merupakan pendapat yang menentang, biasa disebut dengan kontra isu. Contohnya, sekolah di tengah pandemi COVID-19, para siswa tertinggal secara akademik, tetapi orang tua lebih memilih anaknya selamat dibanding dengan mengadakan pendidikan tatap muka. Mendukung dan menolak pendapat dalam diskusi. Bagaimana cara kita mendukung pendapat atas isu? Yang pertama, pendapat kita harus objektif, berlandaskan logika, tidak a priori. Artinya apa? Beranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tidak emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Argumen yang kita sampaikan logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan menggunakan ragam bahasa resmi. Bagaimana cara kita menolak pendapat dalam diskusi? Yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain, menggunakan bahasa yang santun, karena intinya yang ditolak adalah pendapat, bukan personal yang berpendapat. Meminta izin terlebih dahulu kepada moderator, memberikan alasan yang kuat. Ciri-ciri kalimat yang berisi dukungan dan ciri-ciri kalimat yang berisi penolakan pendapat. Dalam kalimat dukungan ada kata kunci setuju, sependapat,
Contoh kalimatnya, saya sependapat dengan Anda bahwa mendidik anak tidak hanya harus secara kognisi atau pengetahuan, tetapi juga harus memperhatikan afektif atau sikap. Untuk kalimat penolakan ada kata kunci kurang sependapat, ada kata kunci tetapi. Contoh, kecerdasan seseorang harus dinilai dari hasil ulangan matematika. Untuk pendapat yang satu ini saya tidak setuju. Cara menyusun teks diskusi ada beberapa cara, ada 4 cara atau langkah. Yang pertama memilih topik, kedua menentukan isu. Pilihlah isu yang bisa dijadikan bahan perdebatan. Jabarkan isu tersebut ke dalam tulisan secara singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga menentukan argumen. Tentukan beberapa argumen yang mendukung juga menentang tentang isu yang dipilih. Menyertakan alasan yang kuat, baik untuk argumen mendukung ataupun menentang. Narasikan kedua argumen tersebut ke dalam teks diskusi. Langkah yang keempat, menentukan simpulan. Simpulan bisa dengan memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah, hasil akhir, atau kesepakatan dari argumen-argumen yang telah disebutkan sebelumnya. Dan jangan lupa ketika selesai menulis teks diskusi, disunting atau diedit atau diselia. Apa yang harus disunting, diedit atau diselia adalah ejaannya sesuai dengan PUEBI atau belum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sesuai dengan struktur teks atau belum, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan teks diskusi atau belum.
Di sini saya berikan contoh teks diskusi tentang topik yang aktual atau terbaru tentang pandemi COVID-19. Ketika ada isu yang berbunyi, pola komunikasi pemerintah selama menangani COVID-19 terus menjadi sorotan. Salah satu pendapat bernama Wiku Adi Sasmito mengatakan masyarakat menggali kuburnya sendiri. Pernyataan ini dianggap menyalahi dan menyudutkan masyarakat di tengah pandemi. Argumen mendukung dari isu bisa seperti ini. Pola komunikasi semacam itu sah saja. Ada berbagai macam pola komunikasi publik. Apa yang diutarakan Wiku disebut scare communication style, bertujuan untuk menakuti. Pola semacam ini memancing emosi agar ujaran lebih diperhatikan. Terlepas dari itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha sebaik-baiknya dalam menangani pandemi. Ada kata kunci Satgas COVID-19 sudah berusaha sebaik-baiknya, ini merupakan kalimat dukungan atas isu. Adapun argumen kontra atau argumen menentang dari isu bisa berbunyi, pola komunikasi yang menakut-nakuti masyarakat tidak efektif. Ujaran yang memancing emosi hanya memunculkan tanggapan negatif. Tidak ada pihak yang tidak dirugikan karena COVID-19. Masyarakat sudah berjuang semampunya untuk bertahan hidup. Seharusnya semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Pemerintah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 perlu mencontoh negara maju yang tidak ragu meminta maaf pada masyarakat bila ada kebijakan yang dirasa kurang tepat. Ada kata kunci mencontoh negara maju yang tidak ragu meminta maaf manakala yang sudah diucapkan oleh pihak pemerintah itu dirasa merugikan masyarakat. Ini termasuk argumen yang menunjukkan kontra. Kesimpulan yang bisa didapat apa? Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampunya dalam menangani pandemi. Namun, pola komunikasi tetap harus dijaga. Menyalahkan dan menakuti masyarakat hanya memunculkan tanggapan negatif. Sebaiknya semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait materi teks diskusi dengan nomor kompetensi dasar 3.2. Ada beberapa kata hikmah yang kita bisa terapkan selama PJJ. Semangat berusaha meskipun situasi semakin sulit. Sukses itu hanyalah masalah waktu, berusaha itu setiap waktu. Jadi manfaatkan waktu belajarmu seefektif mungkin. Akhirul qouli hadza, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.